Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah PA, saya mengucapkan selamat sore, Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari kita akan tundukkan kepala sejenak, kita menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, sore malam hari ini kami datang kepadamu Tuhan untuk membawa kehidupan ini untuk supaya berkenan di hadapan Engkau. Dan itu sebabnya Tuhan, ampuni segala kekurangan kami, sucikan hati kami untuk supaya kami boleh beribadah kepadamu dan layak untuk beribadah, mengagungkan serta memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai pada selesainya. Kiranya Tuhan Engkau memberkati ibadah kami, terutama hadirat-Mu Tuhan nyata dalam ibadah kami Tuhan. Terima kasih di saat kami menunaikan ibadah pada saat sore hari ini, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami, dan itu sebabnya kami sehati panggil namamu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Kami juga menyerahkan diri hamba-hambamu yang terkait dalam pelayanan ini, baik hambamu sebagai pembicara maupun yang memainkan musik, yang melakukan puji-pujian ini. Tuhan, Engkau pakai semua dengan pemakaian yang dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Mari kita akan menyiapkan diri, menyiapkan hati kita untuk kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan kita akan melakukan pujian dari buku Pesalo nomor 35. Pesalo nomor 35, kasih dibuktikan dengan berkurban. Jika Allah mengasihi kita, Dia lebih dulu membuktikannya dan menyerahkan anaknya jadi kurban hijau juta. Kasih yang sejati dibuktikan dengan sikap berkurban dari hati yang suci dan rela, bukan karena terpaksa. Haleluya. Tak ada contoh kasih sejati bagi kita manusia yang hina, selain kasih Allah pribadi terhadap orang berdosa. Kasih murni, kasih yang mengerti kebutuhan sesama. Haleluya. Kasih yang datang dari pribadi yang hidup di dalam terang. Konfet yang ketiga. Nikah di dunia takkan bertahan tanpa curahan kasih ilahi, kasihnya yang mutlak dibutuhkan
dan rela, bukan karena terpaksa. Ku tak dapat melayani Tuhan tanpa dorongan kasih ilahi yang mampu serta rela berkorban tanpa mementingkan diri. Haleluya. Kasih murni, kasih yang mengerti kebutuhan sesama, kasih yang datang dari pribadi yang hidup di dalam rakur. Kasih yang sejati, kasih yang sejati dibuktikan dengan sikap berkorban dari hati yang suci dan rela, bukan karena terpaksa. Haleluya, puji Tuhan. Saudara sekalian, kasih Allah yang sempurna itu sudah dibuktikan ketika Yesus naik di atas kayu salib untuk menolong orang-orang berdosa. Itulah saya dan saudara sekalian. Itu sebabnya kita sangat membutuhkan kasih yang sejati ini, kasih yang dari Allah ini, kasih yang ditandai dengan berkurban, kasih yang ditandai dengan kerelaan. Biar itu juga ada di dalam hati kita masing-masing. Mari kita akan mempersiapkan diri untuk kita masuk dalam pemberitaan firman Allah. Kita akan melakukan pujian dari buku Pesalo, saudara sekalian. Dari buku Pesalo nomor 151, Tuhan penuhkanku. Pesalo 151, Tuhan penuhkanku. Haleluya. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku seperti bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan kasih-Mu. Tuhan penuhkanku dengan kasih-Mu. Hidupku seperti bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan kasih-Mu. Tuhan penuhkanku dengan Roh Kudus. Tuhan penuhkanku dengan Roh Kudus.
biar ini menjadi doa permohonan kita. Firman kasih dan rohnya itu Tuhan berikan kepada kita. Haleluya, 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 haleluya. Hidupku seperti bejana ku bawa ke sungaimu, Tuhan penuhkan ku dengan Roh Kudus. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Biar pujian ini merupakan doa kita kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala. Benar Tuhan, jika bejana kehidupan kami tidak diisi dengan firman kasih dan roh-Mu Tuhan, sungguh kami tidak mampu, kami tidak berdaya. Sebab kami meyakini bahwa firman kasih dan roh-Mu itu adalah pribadi-Mu sendiri, dan kami sangat membutuhkan pribadi-Mu itu Tuhan. Sebabnya Tuhan, Engkau menolong kami. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu, dan saatnya kami akan belajar lagi untuk membaca firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, sampai firman-Mu itu menjadi praktek dalam kehidupan kami. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Engkau sendiri Tuhan. Berdoa pula kepada gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memakai para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para gembala bersama sidang jemaatnya, dimanapun hamba-hamba-Mu menggembalakan sidang-Mu. Biarlah Tuhan kepenuhan firman kasih dan roh-Mu itu juga berlaku pula kepada hamba-hamba Tuhan semua. Sebab itulah Tuhan yang kami rindukan sebagai hamba-hamba-Mu, untuk supaya kami ada kemampuan untuk menyampaikan firman Allah kepada sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih pengurapan yang sama Engkau juga nyatakan kepada kami semua Tuhan, untuk supaya sungguh dengan pengurapan yang dari Tuhan itu, kekuatan surgawi akan menjadi nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Hamba tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga firman-Mu itu sungguh nyata dalam kami, dan sekaligus juga firman Allah yang dibentangkan itu akan menjawab setiap masalah dan persoalan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dudukkan sidang jemaat-Mu yang saat ini sedang beribadah di rumah mereka masing-masing, memberikan damai sejahtera-Mu, terutama memberikan kerinduan selalu akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Sekarang Tuhan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, kembali saya mengucapkan selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih. Tuhan sudah memberkati kita sepanjang sepanjang minggu ini minggu yang kedua, yang ketiga yang akan kita jalani ini. Saudara sekalian, kita berterima kasih, kita sudah masuk tanggal 17 Maret. Begitu cepatnya hari ini, hari-hari ini, dan itu sebabnya biarlah kehidupan kita juga demikian cekatan untuk kita bisa menggunakan waktu ini untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Dan ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci ini, biar kita perhatikan, kita simak baik-baik apa kata firman Allah untuk kita, dan itulah yang kita terima dan kita yakini dan menjadi iman, sehingga kita
mampu untuk mempraktekkan firman Tuhan. Ya, puji Tuhan, firman Allah dalam ibadah minggu sedikit mengulang saudara sekalian betapa Tuhan itu juga mengajarkan kepada kita tentang kasih. Ya, kasih itu sabar. Jadi sabar itu lawan kata dari pemarah. Sebab marah atau pemarah itu adalah, atau amarah itulah karakter dari setan itu sendiri, saudaraku, di mana betul-betul pelampiasan dari setan itu ditujukan kepada kehidupan-kehidupan yang hari Minggu yang lalu saya menyebutkan, kehidupan-kehidupan yang tidak masuk dalam penyingkiran selama 3,5 tahun itu, saudaraku. Dan itu sebabnya jangan kemudian amarahnya setan itu juga menjadi karakter kita. Ya, dan itu sebabnya untuk menghadapi amarahnya setan ini, maka kita membutuhkan Roh Kudus, saudaraku. Membutuhkan Roh Kudus. Buah roh itu adalah kasih. Kasih itu adalah sabar, saudaraku. Kasih itu tidak pemarah, ia tidak pemarah. Dan itu sebabnya, saudaraku, kita berterima kasih. Ya, dalam ibadah-ibadah senantiasa Tuhan itu melawat kita, memelihara kita, sebab kita menyadari, saudaraku, bahwa firman Tuhan mengatakan amarah manusia itu ia tidak mendatangkan kebenaran Allah. Ya, amarah manusia itu jelas dalam Yakobus itu, atau lebih baik kita membaca ya sedikit, saudaraku, untuk mengulangi. Ya, amarah manusia itu disebutkan firman Allah Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19, ia memberikan nasihat yang jelas kepada kita. Hei saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Jadi perkataan ingatlah hal ini, kalau Rasul Yakobus dia mengutip ingatlah hal ini, berarti memang kita harus mengingat. Ini menjadi suatu perhatian, ingatlah hal ini. Ya, sebab ini menyangkut ibadah kita. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Ini yang harus diingat, yang Rasul Yakobus itu mengingatkan kepada kita. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Jadi mendengar, sikap mendengar ini penting, saudara sekalian. Ya, mendengar ini penting. Kalau kita tidak mendengar dengan benar, saudaraku, maka kita juga tidak akan bisa mengerti. Ya, bagaimana kita mau melakukan, mempraktekkan firman Allah? Kalau cara kita mendengar saja kita sudah salah, saudaraku, maka mustahil untuk kita bisa mempraktekkan firman Allah itu dengan benar. Ya, maka sikap kita dalam mendengarkan firman Allah, sikap kita dalam ibadah itu, saudaraku, maka lewat ayat ini Tuhan mengingatkan. Rasul Yakobus dalam tulisannya, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Ya, tapi kadang yang terjadi tanpa kita sadari, saya dan kita semua, saudaraku, ya, bukan cepat mendengar atau lambat berkata-kata, tetapi dibalik. Lambat mendengar tapi cepat berkata-kata. Lambat untuk mendengar tapi banyak kata, sehingga banyak salah juga, saudara sekalian. Sebab ayat mengatakan kita masih terlalu banyak salah dalam perkataan. Ya, bahkan perkataan kita seringkali tanpa kita sadari terlalu pedas, terlalu keras, yang bisa membangkitkan amarah seseorang. Amsal Sulaiman pasal 15 ayat 1 mengatakan begitu. Itu sebabnya, saudaraku, maka ini nasihat yang sangat baik buat kita, saudara sekalian. Ya, cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata.
dan juga lambat untuk marah. Artinya jangan kita cepat dan gampang marah, apalagi marah yang tanpa sebab. Marah yang ujungnya kita lampiaskan ke apa? Kepada siapa? Ini seperti sifatnya setan ini. Seperti sifatnya Kain yang berasal dari jahat itu. Marah terhadap Tuhan karena ibadahnya tidak dikenan oleh Tuhan, saudara sekalian. Tapi dia lampiaskan amarahnya itu dengan cara dia membenci, membunuh adiknya, yaitu Habil, yang sesungguhnya tugasnya seorang kakak itu untuk menjaga, untuk melindungi, untuk membimbing, tetapi ini justru dia membunuh karena amarahnya. Amarah yang menghasilkan dosa kejahatan. Itu sebabnya Efesus juga menunjukkan kepada kita, Efesus pasal yang keempat, ya, untuk supaya kalau kita marah jangan sampai berbuat dosa dan jangan sampai matahari terbenam. Ini nasihat-nasihat yang begitu indah buat kita, saudara sekalian, sebab kita menyadari, ya, kita terlalu bisa, bahkan seringkali kita mengalami hal semacam ini. Tapi saya punya keyakinan, kalau saja kita dengar firman Allah ini dan kita menjadi sadar, ingatlah hal ini. Cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia itu, ya, ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jangankan mengerjakan kebenaran di hadapan Allah, seringkali kebenaran di hadapan manusia pun tidak. Kenapa? Amarah kita itu selalu membuat orang lain juga menjadi marah. Ya, apalagi dengan perkataan-perkataan, dengan kalimat-kalimat yang begitu keras, yang begitu kasar, saudara sekalian. Tetapi sebaliknya, saudaraku, kalau kita bertutur kata, ya, hasil dari kita cepat mendengar, lambat berkata-kata, yang menghasilkan kita menjadi kehidupan yang sabar dan lemah lembut, saudaraku. Justru kata-kata yang sabar, yang lemah lembut itu justru akan meredakan kemarahan. Meredakan kemarahan. Ini jelas. Atau kita baca, saudaraku sekalian, ya. Kita mengulangi tidak apa-apa untuk mengingatkan kita. Jawaban Amsal Sulaiman pasal 15 ayat 1. Ya. Jawaban yang lemah lembut, ya, atau perkataan yang lemah lembut meredakan kegeraman atau meredakan kemarahan. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Ayat 18, si pemarah, ini adalah kehidupan atau pribadi yang hobinya marah. Kalau nggak marah nggak afdol, saudaraku. Si pemarah membangkitkan pertengkaran. Coba, ya, siapa juga yang mau dimarah-marahin, saudara? Ya, ini karena si pemarah ini, saudaraku. Ya, ada orang yang suka marah ini, selalu marah-marah. Tiap kali dia marah pasti akan menimbulkan pertengkaran. Apakah itu suami dengan istri, ya, ataukah itu orang tua dengan anak, atau sebaliknya, atau saudara dengan saudara. Kalau ada satu yang semacam ini, maka kecenderungan untuk kita bisa bertengkar, ribut, dan semuanya itu pasti akan terjadi. Itu sebabnya Amsal Sulaiman mencatat bahwa orang yang suka marah ini membangkitkan pertengkaran, membangkitkan ketidakrukunan. Tetapi orang yang sabar
Ini perhatikan. Tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Sabar. Dia menunggu kesempatan untuk bisa bicara lah. Seringkali kita nggak begitu. Kita masih bicara langsung kita. Ya, sehingga kita nggak menjadi jelas. Tapi kalau ada hati yang sabar, betul-betul akan memadamkan perbantahan. Sehingga ada kesempatan untuk kita berbicara dengan lemah lembut dan sabar, dengan rendah hati, untuk menjelaskan apa yang perlu dijelaskan, sehingga orang itu mengerti dan akhirnya bisa memadamkan perbantahan. Kembali kepada Yakobus tadi, sebab amarah manusia itu tidak mengerjakan kebenaran Allah. Ini harus dicatat, saudara sekalian, ya. Puji Tuhan, Tuhan mengingatkan kembali kepada kita untuk supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang sabar. Oleh karena kasih-Nya Allah itu ada dalam hati kita, firman-Nya itu ada dalam hati kita, dan Roh Kudus-Nya itu ada dalam hati kita. Pujian tadi, Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan kasih-Mu. Ini doa. Tuhan penuhkanku dengan Roh Kudus-Mu. Ya, sebab bejana kehidupan kita yang kosong ini perlu untuk diisi ini. Supaya betul-betul dengan hati yang sabar, dengan hati yang tenang, bukan saja membuat kita menjadi nyaman, maka pada akhirnya juga membuat tubuh kita itu menjadi sehat. Hati yang tenang itu menyehatkan tubuh, kata Alkitab. Hati yang gembira itulah obat yang manjur. Ya, hati yang gembira itu juga akan membuat muka ini berseri. Inilah saudara sekalian. Ini untukku. Ya, ayat ini, firman ayat untukku dan untuk kita semua. Ya, hati yang gembira adalah obat. Hati yang tenang adalah menyehatkan tubuh. Hati yang gembira adalah membuat wajah kita berseri. Ini tercermin, saudaraku. Ya, wajah gembira, wajah berseri itu merupakan suatu cerminan hati. Ya, cerminan apa yang ada dalam hati, membuktikan dalam hati kita bahwa firman kasih dan Roh Kudus itu ada, yang menghasilkan kesabaran, ketenangan, sampai kita bisa berdoa. Kita bisa menguasai diri dan kita bisa berdoa kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan lanjutkan pemeriksaan kita bagian yang keempat, saudaraku, yaitu kita kembali kepada Kejadian pasal yang pertama, saudaraku, ya. Kembali kepada Kejadian pasal yang pertama. Pekerjaan kuasa penciptaan atas bumi yang pertama. Ya. Kuasa penciptaan atas bumi yang pertama. Maka di sana disebutkan Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2, kita akan membaca. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Biar kita dengan sabar pula, untuk kita membaca, kita nggak usah gerusa-gerusu, pasti ada kehendak Tuhan dalam pembacaan ini. Ya, jadi jelas. Ketika Tuhan itu menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk,
kosong, gelap gulita, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Maka dengan pekerjaan kuasa penciptaan itu pula, maka Allah itu juga lewat firman-Nya membentuk bumi yang porak-poranda, yang belum berbentuk. Dan Allah juga mengisi atau mengisi bumi yang kosong. Dan yang ketiga, Allah juga yang memberikan terang untuk menerangi bumi yang gelap gulita. Ini kita sudah pelajari, kita sudah tekuni, seberapa juga saya bisa menjelaskan kepada kita semua. Kiranya ini menjadi berkat. Bagian yang keempat ini saya menambahkan, disebutkan dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi ini sama, ya, seperti bumi yang belum berbentuk, Tuhan memberikan bentuk. Yang kosong Tuhan isi, yang gelap juga Tuhan memberikan terang. Nah, di sini disebutkan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Artinya roh Allah itu juga belum ada tempat untuk berdiam, untuk tinggal tetap, saudara sekalian. Roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan air, belum ada tempat. Saudara sekalian, ini yang kita renungkan. Ya, kita renungkan pada sore malam hari ini. Belum ada tempat. Dan firman Tuhan mengatakan, saudaraku, Dia menciptakan langit dan bumi, tetapi langit dan bumi bukan tempat yang pas untuk rohnya Allah itu berdiam. Ya. Andai kata Allah itu bumi, langit dan bumi tempat yang pas atau yang ideal untuk roh Allah, maka Tuhan sudah berhenti untuk mencipta. Tapi ternyata Tuhan terus mencipta sampai sewaktu-waktu roh Allah nanti ada tempat perhentian, tidak melayang-layang. Dalam Yesaya pasal yang ke-66, saudara sekalian, Yesaya pasal 66 kita akan membaca. Ya, sekalipun ini beberapa saat waktu yang lalu kita sudah sempat baca, tapi tidak mengapa kita baca kembali. Yesaya pasal 66, ya, supaya ini jelas. Pasal 66 ayat yang pertama. Ayat yang pertama saja. Beginilah firman Tuhan. Jadi ini firman Tuhan yang mengatakan ini. Saat itu Yesaya mencatat, ya, mencatat firman Tuhan. Bunyinya, firman Tuhan mengatakan, langit adalah tahtaku. Ini Yesaya mencatat. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu yang menciptakan, tetapi Yesaya menjelaskan, firman Allah mengatakan, langit adalah tahtaku, tahtanya Tuhan. Itu sebabnya langit itu identik dengan kerajaan surga. Ya, identik, saudara sekalian. Ya. Langit itu adalah tahtaku, dan bumi adalah tumpuan kakiku. Bumi tempatnya Allah untuk berpijak, tumpuan kakiku. Jadi jelas, langit, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, tapi disebutkan langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Belum Tuhan menyebutkan itu, ya, tidak menyebutkan bahwa langit dan bumi tempat untuk perhentianku, tidak.
Nah, ayat selanjutnya ini, saudara sekalian, ayat selanjutnya perhatikan, rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Jadi firman Tuhan ini ya kepada Yesaya ini, Tuhan mengatakan dalam firman-Nya, rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Ya, jadi langit dan bumi bukan rumah untuk tetap untuk Tuhan itu berdiam. Ya. Dan selanjutnya, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Ya, tempat apakah yang akan menjadi perhentianku atau aku berdiam? Ini biar jadi suatu pertanyaan buat kita. Biar kita renungkan baik-baik, saudara sekalian, bahwa sesungguhnya Allah tidak berdiam di langit, ya, tidak dia sebutkan tahtanya itu ada langit itu tahtanya, bumi itu ada tumpuan kakinya, tetapi bukan tempat untuk dia berdiam. Itu sebabnya pertanyaan, rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Puji Tuhan. Biar kita jawab ini lewat firman Tuhan. Dan tempat perhentian, tempat kediaman yang paling pas adalah pada manusia. Itu yang paling pas. Yang paling pas. Sesungguhnya Tuhan ingin ini mempertanyakan, dan nanti Tuhan akan tunjukkan. Dia ingin tinggal dalam hati manusia. Itu sebabnya Tuhan menciptakan semua fasilitas yang ada untuk kebutuhan manusia itu. Tujuannya untuk supaya Allah itu kemudian untuk berhenti. Ada tempat perhentian, ada rumah untuk dia tetap tinggal dalam rumah. Ya, sampai Tuhan itu menciptakan manusia. Yang pertama itulah Adam dan Hawa. Hawa yang diambil dari tulang rusuknya Adam. Sesungguhnya nanti akan di tempat kediaman Allah. Tapi apa yang terjadi? Ternyata manusia juga belum bisa menjadi tempat kediaman Allah. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Sehingga manusia itu harus kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal yang ketiga, Roma pasal yang ketiga kita akan membaca. Ya, Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23. Ya, karena semua orang telah berbuat dosa, dimulai dari dosa Adam dan Hawa ini. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah. Yang tadinya hidup dalam kemuliaan Allah, tapi setelah manusia itu jatuh dalam dosa, dia harus kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan sampai pun dia harus kehilangan tempat untuk berdiam. Tempat tinggal pun harus dia tinggalkan. Kenapa? Sebab dia harus diusir.
dari Taman Eden. Taman bahagia, di mana Allah itu ada. Saudara sekalian, kenapa? Sebab manusia sudah melanggar firman Tuhan, sudah melanggar firman Allah. Dia sudah mengambil buah pohon pengetahuan itu, yang baik dan yang jahat. Dan ayat mengatakan bahwa manusia sudah seperti kita, mengerti tentang yang baik dan yang jahat, maka Tuhan harus usir. Kalau tidak, maka manusia yang ceroboh tadi, yang sudah dia mengambil buah pohon pengetahuan baik dan jahat, maka dia juga pasti akan mengambil buah pohon kehidupan. Dia akan mengambil buah pohon kehidupan. Itulah yang pada akhirnya Tuhan itu harus mengeluarkan Adam dan Hawa dari Taman Eden. Yang harusnya sesungguhnya manusia ini menjadi tempat yang pas untuk Allah itu berdiam. Untuk Allah itu berdiam. Tapi manusia sudah terlanjur berbuat dosa. Tidak lagi bisa untuk menjadi tempat kediaman Tuhan. Ini mengingatkan kepada kita, saudara sekalian, jelas bahwa Tuhan tidak akan tinggal dalam kehidupan yang berdosa. Jangan kita berpikir, ayo kita berbuat dosa supaya Allah itu tinggal. Tidak. So, ketika kita berbuat dosa, ya, maka kemuliaan Allah tidak ada. Hadirat Tuhan tidak ada, kosong kita. Saudara sekalian, ini mengingatkan kepada kita. Kenapa demikian, saudara? Sebab Allah itu benar. Sebab Allah itu kudus. Sebab Allah itu sempurna. Ya. Tetapi karena manusia sudah berbuat dosa, kemuliaan Allah tidak ada. Dia tidak lagi benar, tidak lagi suci, apalagi segambar dengan Allah. Tidak ada, gambarnya Allah sudah tidak ada. Lah, dari sini saudara sekalian, tadi saya mengatakan tempat yang paling tepat itu adalah manusia. Untuk Allah itu berdiam. Maka bagaimana caranya untuk supaya Allah itu berdiam pada manusia ini, manusia berdosa ini? Maka manusia berdosa itu harus mengalami pembenaran. Ya, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia sudah tahu baik dan jahat, dan dia tahu dia sudah telanjang. Apa yang diperbuat oleh manusia itu? Ya, dia tidak bisa berkata jujur. Ini ciri kehidupan yang sudah hidup di dalam dosa. Tidak bisa berkata jujur, tidak bisa berkata benar. Tidak ada kemampuan untuk kita bisa mengaku kepada Tuhan. Ya, ini kehidupan yang berdosa. Kehidupan yang sudah kehilangan kebenaran, kehilangan kesucian,
kehilangan rupa Allah itu, kemuliaan itu. Tidak mampu untuk dia bisa menghadap Allah, itu tidak mampu. Ya ini sungguh-sungguh saya merasakan. Mungkin kita semua juga yang dulu kita pernah punya masa lalu, kehidupan yang jahat, kehidupan yang berdosa, kita ini jauh, semakin jauh, semakin jauh. Puji Tuhan. Tapi kita bisa lihat Tuhan itu terhadap manusia berdosa itu, bukan manusia mencari Allah, bukan orang berdosa mencari Allah. Dalam kitab Kejadian, justru Allah lah, justru Tuhanlah yang peduli terhadap kita, terhadap manusia berdosa itu. Dia mencari manusia berdosa itu. Kita baca Kejadian, bagaimana ya Tuhan bincang-bincang dengan Adam dan Hawa setelah jatuh dalam dosa, saudaraku. Ya, kita langsung baca Kejadian pasal 3 ayat yang ke-7. Nanti saudara bisa membaca ayat sebelumnya ya. Ayat yang ke-7, maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Ya, tadi sebelumnya dia telanjang karena dia dalam kemuliaan Tuhan. Coba pasal 2 ayat yang ke-25, saudaraku. Ya. Pasal 2 ayat 25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Kenapa? Sebab kemuliaan Allah masih ada. Tetapi ayat yang ke-7 ini, maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ini yang dilakukan oleh manusia. Ini sudah. Ketika dia telanjang, dia mencari, berusaha mencari, berupaya untuk menutupi ketelanjangannya itu. Hanya dengan daun ara, menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Cawat ini kan bukan pakaian, hanya sekedar untuk menutupi ketelanjangannya, bukan pakaian. Inilah kemampuan manusia. Ketika kita ini berbuat dosa, berbuat salah, yang kita bisa lakukan selalu saja menutupi kesalahan kita dengan berbagai macam orang. Ada orang yang menutupi kesalahan dengan cara menyalahkan orang, dengan cara memfitnah, banyak macam cara, hanya untuk menutupi ketelanjangannya. Udah tahu salah, Tuhan itu sebetulnya begitu luar biasa. Dia peduli terhadap kita. Tapi kita selalu menutupi kesalahan. Kita tidak mau berterus terang. Padahal sesungguhnya berterus terang itu, jujur itu, mengaku itu jalan yang paling singkat untuk kita bisa menyelesaikan persoalan. Jalan yang paling singkat. Tapi manusia mencari caranya sendiri untuk menutupi kekurangannya. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan. Ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. Jadi Tuhan ini yang mendatangi manusia. Coba toh saudara, kalau kita melihat ayat ini, betapa Tuhan itu terhadap kita orang berdosa, terhadap Adam dan Hawa waktu itu. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan
dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Bukan dia datang kepada Tuhan, sama Tuhan itu mencari suatu. Padahal ayat mengatakan, aku datang bukan untuk orang yang baik, tapi untuk orang yang berdosa. Jelas. Tapi manusia bukan saja dia menutupi ketelanjangannya, tapi ketika dia melihat maksud Tuhan untuk menolong dia, pun dia masih bersembunyi, lari daripada Tuhan, dan bersembunyi di antara pohon-pohonan dalam taman itu. Ya, jadi Tuhan diajak singitan suatu sama. Seringkali kita juga begitu. Ya. Padahal sesungguhnya kita yang butuh Tuhan. Kenapa? Sebab kalau dosa itu tidak diampuni, tidak diakui, maka kita tidak ada tempat. Sebab upah dosa itu adalah kematian. Ini yang membuat Tuhan itu berupaya. Kenapa Tuhan berupaya demikian? Sebab Tuhan ingin nanti dia tinggal diam dalam manusia itu. Ini kita lihat perkembangannya. Kita pelan, kita belajar di sini. Tuhan mau, ingin. Tadi saya mengatakan tempat yang paling ideal, yang paling pas ada pada manusia. Sebab Tuhan mengatakan langit tahta, bumi tempat tumpuan kakinya, dan belum ada tempat. Untuk Tuhan itu belum ada tempat perhentian untuk dia berdiam. Tapi kenyataan faktanya manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan Tuhan upayakan dalam hal ini. Tuhan mencari manusia berdosa ini. Tapi manusia ini dia berusaha untuk menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan. Ini biar mengingatkan kita kembali, menyadarkan kita kembali. Kalau sekarang kita seperti sekarang ini, biar kita ingat betapa upaya Tuhan itu terhadap orang berdosa, terhadap saya dan saudara sekalian. Ya, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman itu. Dalam taman. Perhatikan ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya. Kata memanggil ini, memanggil manusia itu bukti bentuk lawatan Tuhan, bentuk perhatian Tuhan terhadap manusia berdosa. Dia mencari. Bukan orang yang sehat yang dia cari. Orang yang sakit, bukan orang yang baik, yang benar yang dia cari. Tapi orang yang berdosa. Dan Paulus mengatakan, akulah orang yang paling berdosa. Kalau saja Paulus mengatakan, akulah orang yang paling berdosa, lalu kita ini bagaimana? Kita mau ngomong apa, saudara? Dia ahli Taurat, dia orang Farisi, tapi dia bisa mengatakan akulah orang paling berdosa. Lalu kita apa? Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu, melawat, memperhatikan, memberikan perhatian khusus, memanggil, ya, memanggil manusia itu. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di mana engkau? Artinya
Tuhan tuh mencari. Saudara sekalian, mencari. Kendati pun orang itu berdosa. Dan 2 Petrus pasal yang ketiga dia katakan, dia tidak menghendaki ada satupun yang binasa. Sampai hari ini dia masih mencari. Dan mencari siapa yang dicari? Orang-orang berdosa. Saya dan saudara salah satu. Ya. Memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Dia cari. Luar biasa Tuhan. Kasihnya luar biasa. Kasih itu bukan pendendam. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak pemarah. Kasih itu tidak mementingkan dirinya sendiri. Kasih itu menutup segala sesuatu. Kasih itu menutup banyak sekali dosa. Itu yang Tuhan sudah kerjakan kepada kita. Di manakah engkau? Ya, baru di sini ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Lah ini, jadi ciri sebetulnya, ciri orang yang berbuat dosa, yang melakukan dosa itu sebetulnya itu ada ketakutan loh saudara. Jangan saudara pikir dia perampok, membunuh, lalu wah kenapa dia kayak, sebetulnya dia ada rasa ketakutan. Orang yang berbuat dosa itu dia sebenarnya ada ketakutan, bohong dia kalau dia tidak takut. Bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Lah sekarang setelah Tuhan kejar manusia ini, dia cari manusia ini sampai manusia Adam dan Hawa itu bisa berkata dengan jujur. Ini yang ditunggu oleh Tuhan. Ini yang ditunggu oleh Tuhan. Jadi upaya Tuhan itu untuk sampai manusia itu menjadi tempat kediaman Allah. Nanti kita akan lari dalam 1 Korintus pasal yang ketiga 16-17. Nanti akan ke sana. Begitu luar biasa Tuhan itu. Tuhan mengejar, Tuhan mencari, Tuhan mengejar sampai manusia itu dia mengaku dengan jujur. Dia akui, dia ungkapkan ketakutannya, dia ungkapkan ketelanjangannya itu. Tetapi Tuhan itu dia tidak ingin, tidak menghendaki manusia itu harus seperti itu. Upaya Tuhan bukan hanya saja dia itu mencari kepada manusia, dan sampai manusia itu mengakui di hadapan Tuhan. Dalam kitab Kejadian ini nanti digenapi, dilengkapi dengan 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Dia mengaku. Barang siapa mengaku dengan hati yang sungguh, Allah itu setia dan adil, dia mengampuni dan dia menyucikan. Tadi saya mengatakan, kalau manusia kemampuannya hanya mengambil daun ara,
daun pohon ara untuk dibuat cawat, menyemat daun ara dan membuat cawat. Tuhan tidak mau, itu bukan pakaian. Nah, dia menemukan manusia berdosa ini, saudara sekalian. Ini prosesnya, saudara sekalian. Sampai nanti menjadi tempat kediaman Allah. Maka Tuhan juga yang berupaya, tadi berupaya untuk mencari sampai mendapatkan Adam dan Hawa ini, saudara. Tapi sekarang lebih lanjut, saudara sekalian. Bukan hanya mencari dan mendapatkan pengakuan dari Adam dan Hawa. Maka Tuhan juga memberikan pakaian kepada manusia itu. Fase yang ketiga, ayat yang ke-21. Fase yang ketiga dari kitab Kejadian, fase yang ketiga ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Jadi Tuhan mengupayakan, tidak membiarkan manusia itu hanya untuk menutupi ketelanjangan, hanya menyemat daun pohon ara. Apa daun pohon ara itu? Kebenaran diri sendiri. Tuhan tidak mau. Kebenaran diri sendiri itu selalu menutupi ketelanjangan dari manusia itu. Tuhan tidak mau. Tuhan mau membuatkan pakaian. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu. Tuhan yang mengupayakan pakaian, bukan cawat. Bukan cawat, tapi pakaian. Kalau cawat itu seperti Tarsan itu. Kalau kita pernah melihat film Tarsan itu mungkin kurang lebih. Ini hanya sekedar daun ara. Kalau Tarsan kan pakaiannya, cawatnya kan masih pantas, maaf kata. Tapi hanya daun pohon ara yang ditutupi. Tuhan tidak mau begitu. Kebenaran diri sendiri untuk menutupi ketelanjangannya, menutupi dosanya dengan kebenaran diri sendiri, dengan cara apapun juga. Inilah manusia. Dengan menyalahkan orang lain, tadi saya mengatakan, dengan macam-macam suatu manusia itu membuat. Maka Tuhan harus membuatkan pakaian dari kulit binatang. Dari kulit binatang. Pakaian dari kulit binatang. Perhatikan kalimatnya. Dari kulit binatang berarti untuk Tuhan Allah itu mendapatkan kulit itu berarti Tuhan juga pasti menyembelih binatang itu untuk diambil kulitnya, lalu nanti dipakaikan pada manusia Adam dan Hawa itu. Lalu mengenakannya, bukan hanya membuatkan, tapi Tuhan Allah juga mengenakannya kepada mereka. Coba kita lihat dari sini. Betapa Tuhan itu terhadap orang berdosa. Jadi tidak main-main ini. Karya Allah terhadap manusia ini. Yang Tuhan rindu sewaktu-waktu. Manusia nanti menjadi tempat kediaman Tuhan. Jadi saya tadi mengatakan, tapi manusia ternyata sudah berbuat dosa. Tidak bisa menjadi tempat.
Dia sudah kehilangan kemuliaan, kehilangan kebenaran, kehilangan kesucian. Dia sudah tidak lagi segambar dengan Allah. Saudara sekalian, Tuhan membuatkan pakaian dari kulit binatang. Harus ada binatang yang disembelih. Ya. Dan Tuhan juga yang memakaikan. Jadi manusia itu tinggal menerima. Itu bukan usahamu. Bukan karena hebatmu, hebatku, hebatmu, usahaku, usahamu. Nah, kitab ini mengatakan Tuhan yang membuat, Tuhan juga yang memakaikan kita. Kita tinggal menerima. Saudara sekalian, maka binatang yang disembelih itu, yang dipakaikan pada manusia Adam dan Hawa ini, digenapkan 2000 tahun yang lalu, ketika Yesus itu tergantung di atas kayu salib. Perhatikan. Jadi binatang yang diambil kulitnya, disembelih dan diambil kulitnya, yang dikenakan, dipakaikan kepada manusia itu, Tuhan Allah sudah menggenapi 2000 tahun yang lalu, saudaraku. Ketika Yesus itu tergantung di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk memberikan pakaian kita. Untuk menebus kita. Haleluya. Menebus kita. Kematiannya untuk menebus kita. Dan kebangkitannya untuk membenarkan kita. Ini prosesnya. Ini nggak main-main, saudara sekalian. Untuk manusia berdosa, kehidupan yang berdosa, untuk sampai bisa menjadi kediaman Allah, ini prosesnya. Yesus harus mati di kayu salib. Untuk Roma, suratan Roma mengatakan, dia menebus kita dari dosa. Dia tergantung di kayu salib untuk menebus kita. Kematiannya itu untuk menebus kita. Dan kebangkitannya itu untuk pembenaran kita. Atau lebih baik kita baca satu. Ya, saya teringat ayat itu. Suratan Roma. Suratan Roma. Puji Tuhan. Suratan Roma. Haleluya. Saya teringat ayat itu, coba saya akan cari dulu. Ya, Roma pasal yang keempat, saudaraku. Ayat 25 saja. Nanti sudah bisa baca ayat sebelumnya. Roma pasal 4 ayat 25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Saudara sekalian, jelas. Jadi binatang yang disembelih itu menunjuk Kristus. Ya,
Allah berupaya untuk supaya manusia Adam dan Hawa ini tidak lagi menggunakan cawat itu, tapi Tuhan membuatkan pakaian dengan cara Allah itu menyembelih binatang untuk dikuliti. Itulah Kristus yang 2000 tahun yang lalu sudah tergantung di kayu salib. Ayat mengatakan, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita, dosa kejahatan kita, dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ini yang Tuhan lakukan untuk kita. Upaya Tuhan untuk manusia ini, yang nantinya menjadi tempat kediaman Allah. Karena apa? Sebab Tuhan menghendaki bait Allah itu kudus. Kembali kepada Roma pasal yang ketiga. Roma pasal 3 ayat 23 dan 24 dan seterusnya. Ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kita lihat, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tadi disebutkan diserahkan karena pelanggaran kita, dosa kita, menebus kita, dan kebangkitannya untuk pembenaran kita. Di sini disebutkan, ya, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Ini. Sekarang kita dalam Kristus ini kita diperdamaikan. Ya, puji Tuhan. Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dan darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ya, untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Saudara sekalian, ayat selanjutnya, jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Kalau kita melihat, ya apa yang kita megahkan, tidak ada. Berdasarkan apa? Ayat berdasarkan perbuatan juga tidak. Perbuatan apa yang membuat kita dibenarkan? Kita cenderung berbuat dosa kok. Melainkan berdasarkan iman untuk sekarang. Bukan kita berdasarkan perbuatan baik apa untuk kita dibenarkan itu. Bukan. Tapi berdasarkan iman untuk sekarang, kita berdasarkan percaya. Ketika kemurahannya, perhatiannya, lawatan Tuhan itu terhadap manusia berdosa, dan kita bagian kehidupan yang berdosa, yang kita percaya berdasarkan iman. Karena kami yakin, ayat 28, bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Kita lihat betapa Tuhan itu. Jadi ini prosesnya. Proses untuk menjadi tempat kediaman Allah. Sebab ini menjadi pertanyaan Tuhan. Rumah apa
untuk menjadi tempat perhentianku. Sekarang Tuhan tunjukkan, Tuhan akan memakai manusia, kehidupan kita ini, di rumah kediamannya. Tapi yang dia mau adalah manusia itu harus dibenarkan lebih dulu. Dibenarkan karena kita percaya kepada Yesus. Kalau dulu Tuhan yang mengupayakan, mencari, membuatkan pakaian dan mengenakan, tapi itu sudah digenapkan oleh Tuhan 2000 tahun yang lalu, ketika dia mati tergantung di kayu salib. Kapan itu terjadi pada kita? Kita masing-masing punya pengalaman. Dalam fase yang kelima, rumah fase yang kelima, kapan itu terjadi untuk kita? Masing-masing kita punya pengalaman. Ya. Ayat yang ke-6. Karena waktu kita masih lemah. Ya. Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita lihat, bukan di saat kita baik jadi orang baik. Itu sebabnya tadi saya mengatakan, aku datang bukan untuk orang yang benar, orang baik, tapi orang yang jahat atau orang berdosa. Ini tunjukkan ketika kita berdosa, justru kasih-Nya itu, Dia datang kepada kita. Bagikan Tuhan Allah datang mendatangi Adam dan Hawa. Di mana kamu? Di mana engkau? Sampai manusia itu bisa berterus terang kepada Tuhan, mengaku di hadapan Tuhan. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, nggak mau akrab, nggak mau serawung, nggak mau akrab, nggak mau bertemu Tuhan, singitan sama Tuhan, dia sembunyi seperti Adam dan jadi setru itu semacam itu, singitan aja, saudara. Nggak pernah kita akan bisa mau bertatap muka, nggak pernah. Tapi Tuhan mencari. Justru kita masih setru, itulah Tuhan menolong kita, diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Pasti, ayat mengatakan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kita lihat betapa Tuhan itu, Dia membuatkan pakaian dengan cara Dia menyembelih binatang untuk diambil kulitnya, untuk supaya manusia punya pakaian yang namanya pakaian kebenaran. Prosesnya adalah mengaku jujur di hadapan Tuhan. Seperti Adam dan Hawa, dia berterus terang. Dia berterus terang kepada Tuhan. Dia katakan, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Sampai manusia itu mengaku di hadapan Tuhan. Mengaku di hadapan Tuhan, berdamai dengan Tuhan. Dia dibenarkan, dia disucikan oleh Tuhan. Ya, sebelum kita masuk dalam perjamuan suci, kita baca 1 Yohanes pasal 1. 1 Yohanes pasal 1.
Luar biasa Tuhan itu. Haleluya. Kita lihat ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita. Jadi seperti Adam dan Hawa ketika di mana engkau? Ya, dicari sama Tuhan. Ya. Di mana kamu? Di mana engkau? Ya. Ia menjawab. Ketika dia menjawab, dia katakan, aku takut karena aku telanjang. Itu sebabnya aku sembuh. Ini kejujuran. 1 Yohanes disebutkan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Janganlah. Kalau Tuhan sedang mencari kita, menuntut sesuatu kepada kita, lebih baik kita jujur seperti Adam dan Hawa ini. Lebih baik kita mengaku supaya Tuhan itu memberikan pakaian dari kulit binatang ini. Supaya Tuhan yang membenarkan kita, menebus kita, dan membenarkan kita. Kalau tidak, maka sama dengan kita membuat dia itu menjadi penipu atau pendusta. Dan firman-Nya tidak ada di dalam hati kita. Kita rugi. Dan ayat yang ke-8 dia sebutkan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, gak mau ngaku satu. Andai kata Adam dan Hawa tidak mau mengaku dia, ya belum tentu dapat pakaian dari kulit binatang ini. Kalau kita tidak mengaku, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Selalu saya mengatakan, menipu orang lain itu jahat. Menipu Tuhan itu lebih jahat, tapi lebih jahat lagi kalau dia menipu dirinya sendiri. Itu sebabnya dia gampang menipu Tuhan, gampang menipu sesamanya, karena dia menipu dirinya sendiri. Tidak ada kemampuan untuk dia mengaku dosa. Ya, menipu dirinya sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Artinya apa? Dia tetap dalam dosa, tinggal menunggu waktu untuk dia masuk dalam penghukuman yang kekal. Kehidupan yang semacam ini. Ayo, Tuhan mau tinggal. Roh Tuhan akan diam, tinggal dalam rumah kehidupan kita. Ya, nanti kita akan lihat perkembangannya firman Allah. Kita dengarkan nanti dalam ibadah doa besok, hari Minggu. Kita lihat, kita ikuti. Tuhan punya rencana yang indah kepada kita. Tetapi sekarang kalau Tuhan menuntut sesuatu kepada kita, menanyakan sesuatu kepada kita, ayo segera kita jawab, di mana engkau manusia? Di mana engkau Adam dan Hawa? Di mana kita? Hei kita, orang-orang berdosa ini. Ayolah kita jujur. Allah itu Allah yang penuh dengan kasih sayang kepada kita. Dia sudah memberikan putra yang tunggal untuk menebus, untuk membenarkan kita, memberikan jalan, memberikan cara untuk supaya kita sampai sewaktu-waktu kita dipakai oleh Tuhan. Dan betapa nikmatnya kalau kehidupan itu, rumah kehidupan kita menjadi tempat kediaman Allah, untuk Allah itu berdiam. Kemuliaan Allah itu ada. Bukan kehilangan kemuliaan Allah, tapi kita kembali dalam kemuliaan Allah. Bagikan kita berada di taman-taman Eden kembali.
saudara sekalian. Ayo kita koreksi. Kita periksa hati kita. Kita katakan kepada Tuhan. Kita jujur di hadapan Tuhan. Dengan hati yang rendah, dengan hati yang penuh syukur, dengan hati yang penuh pengakuan kepada Tuhan. Di hadapan kita ada perjamuan suci. Itulah kasih yang sempurna, pribadi Allah sendiri yang penuh dengan belas kasihan. Allah yang sama yang pernah datang kepada Adam dan Hawa untuk membuatkan pakaian itu dan yang memakaikan kepada manusia. Allah yang sama lewat tubuh dan darahnya ini juga ingin membalut kita, menolong kita, membenarkan kita, menyucikan kita sampai dia datang lagi untuk menyempurnakan kehidupan kita. Ayo kita katakan, Dia yang penuh belas kasihan, Dia yang terbesar dalam hidup kita. Jangan kita yang terbesar, Dia yang terbesar, kita kecil. Yahya Pembaptis mengatakan, biar Dia yang bertambah-tambah, yang semakin besar, kita semakin berkurang-kurang. Yohanes Pembaptis mengatakan, Dia yang bertambah-tambah, bukan kita yang bertambah-tambah. Dia yang bertambah-tambah, kita yang semakin berkurang-kurang. Ayo kita katakan, Engkau yang terbesar Tuhan. Dalam segala hal Engkau yang terbesar. Ayo kita lakukan satu pujian lagi untuk kita menerima, bersekutu dengan tubuh dan darahnya Tuhan. Dari buku NR suatu, NR nomor 109, NR 109. Haleluya. Katakan Yesus terbesar. Haleluya. Katakan Dia cintamu, Dia sembuhkan, Dia ampuni dan beri pertolongan. Katakan Dia tak berubah. Allah tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Yesus besar. Katakan Dia cintamu untuk kita. Haleluya. Dia ampuni dan beri pertolongan. Katakan Dia tak berubah. Haleluya. Katakan Yesus terbesar. Katakan Dia cintamu, Dia sembuhkan, Dia ampuni dan beri pertolongan. Katakan Dia tak berubah. Katakan
Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Kuasa pengampunan, kuasa pembenaran, kuasa penyucian tetap berlaku sampai hari ini. Sebab kami tahu lewat firman-Mu, Engkau tidak menginginkan ada satupun kehidupan yang binasa, melainkan untuk bisa mendapatkan kehidupan kekal. Dan itu sebabnya Tuhan, tolong kehidupan kami. Masih banyak juga Tuhan, keluarga kami, saudara kami, teman-teman kami yang belum mendapatkan keselamatan. Tapi biar Tuhan, Engkau memakai kehidupan kami. Dengan memulai Engkau membenarkan kehidupan, menebus kami, membenarkan kami, sampai Engkau nanti diam dalam kehidupan kami, dan Engkau pakai Tuhan untuk bisa membawa berita tentang keselamatan ini, sehingga sungguh-sungguh banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan-Mu, dimenangkan untuk supaya juga menjadi tempat kediaman-Mu, sehingga roh-Mu tidak melayang-layang lagi, tapi tinggal dalam dan diam dalam kehidupan manusia, kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih, kami tidak mampu, kami tidak berdaya, kami juga masih menyadari banyak kekurangan kesalahan kami, tapi kami benar-benar pada sore malam hari ini Tuhan diberkati oleh Tuhan, dan di hadapan kami Tuhan, ada tubuh dan darah-Mu yang wujud kasih yang sempurna, kasih yang berkurban, dan Engkau sudah buktikan, nyatakan itu Tuhan, dan itu tetap berlaku untuk kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami, layakkan kami untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, untuk Engkau pakai kehidupan kami Tuhan, bukan saja di tempat kediaman-Mu, untuk juga bisa memberitakan kasih yang besar ini kepada orang-orang lain yang membutuhkan keselamatan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi Tuhan, layakkan kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ini Tuhan. Kami terima dan sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita akan persiapkan tubuh dan darahnya Kristus untuk kita bersekutu, dan kita siapkan, dan saya menunggu saudara sekalian. Nanti kita akan angkat bersama. Ya, kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Sekarang kita akan unjukkan tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala, dan taruh darahnya Kristus di atas dada kita, dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dengan hati percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Taruh tangan kiri di atas dada kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama dengan hati percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Unjukkan kedua tangan kita. Berikan penyembahan kepada Tuhan. Ucapan syukur kepada Tuhan. Kebaikan Tuhan
yang tidak bisa dinilai oleh apapun juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyembah kepadamu Tuhan. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih untuk lawatanmu malam hari ini Tuhan. Engkau sudah memberkati kami dengan firman dan perjamuan suci Tuhan. Engkau sudah menolong kami, mengingatkan, mengoreksi dan menegur kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Demikian rangkaian ibadah PA pada malam hari ini. Kiranya memberkati kita semua. Dan biarlah setiap firman Tuhan yang dibentangkan untuk kita belajar untuk terima dan kita yakini dan menjadi iman sehingga kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadwal untuk ibadah suatu besok ya ada ibadah doa dan penyembahan yang akan dimulai jam 5:30 sore tepat hari Kamis suatu ada doa dan penyembahan. Lalu nanti dilanjutkan pada hari Minggu yaitu tanggal 21 Maret suatu ya. Itu merupakan ibadah raya yang juga dimulai jam 5:30 sore tepat. Dilanjutkan ibadah PA semacam hari ini dan seterusnya. Ya, puji Tuhan, kita tetap berdoa kepada Tuhan, yang menyerahkan diri kepada Tuhan, biar Tuhan jua yang menolong kita. Tuhan ingin memakai kita. Ya, Tuhan ingin juga selalu tinggal diam dalam kehidupan kita. Itu sebabnya hanya lewat ibadah-ibadahlah maka Tuhan ingin menyatakan rencana dan kehendaknya kepada kita untuk kita bisa mengerti. Ya, puji Tuhan, kita juga mendoakan ya untuk supaya Tuhan selalu memberikan firman Allah. Ini penting buat kita. Kita nyatakan kerinduan kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan memberikan firman kepada hamba Tuhan, kepada gembala, kepada saya untuk disampaikan kepada jemaat semua sehingga jemaat diberkati oleh Tuhan, ya dipakai oleh Tuhan. Ya, kita juga nyatakan kerinduan kita sampai sewaktu-waktu, nggak tahu kapan waktunya, ya seizin Tuhan kita bisa beribadah, ya secara tatap muka kita belum tahu sampai kapan, tapi kita selalu doa, kita serahkan kepada Tuhan, biar kehendak Tuhan yang terjadi. Yang penting kerinduan kita selalu nyatakan kepada Tuhan ya. Ibadah 3 macam ibadah ini merupakan suatu sarana untuk kita mempersiapkan kita biar kita tekuni semua ya. Ibadah punya nilai yang sama. Punya nilai yang sama. Ya, nanti kita akan berdoa untuk sidang jemaat semua yang dalam kelemahan tubuh, yang sakit, yang dalam masalah persoalan, supaya Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Mari kita tundukkan kepala. Ya, kita tundukkan kepala. Juga saya tambahkan untuk tetap kita menjaga prokes, protokol kesehatan ya. Ini penting di hari-hari ini untuk supaya kita perhatikan. Taat kepada pemerintah itu sama dengan taat kepada Allah. Ya, nilainya sama itu. Dalam Roma pasal yang ke-13 nanti bisa dibaca, silahkan ya. Puji Tuhan, tundukkan kepala. Bapa yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, kebaikan-Mu dan kasih sayang-Mu dan perhatian-Mu terhadap kami tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Kami sudah diberkati oleh Tuhan lewat firman Allah dan perjamuan suci. Sungguh Tuhan, biarlah kami boleh menggunakan hari-hari ini untuk kebesaran, untuk kemuliaan-Mu saja. Bila berkat itu tersimpan, tertanam dalam hati kami dan menjadi iman, sehingga kami boleh mempraktekkan iman itu dalam perbuatan kami, untuk supaya kami diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Hamba-Mu membawa seluruh sidang jemaat-Mu kepadamu, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, sampai yang paling sepuh sekalipun. Tuhan, kami bawa kepadamu. Mereka adalah biji mata Tuhan yang Engkau sudah beli tebus dengan darah-Mu sendiri Tuhan. Tolong, kan kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan jemaat-Mu. Namun demikian tetap kami berdoa, yang jemaat yang lemah berikan kekuatan, yang sakit Tuhan menjamah, yang dalam persoalan apapun juga yang sedang dihadapi, baik masalah rumah tangga, usaha, pekerjaan, maupun ibadah pelayan Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu. Berikan hati yang jujur kepada kami, untuk kami bisa mengaku kepadamu. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau sanggup memberikan pertolongan yang ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih yang untuk dari saudara kami yang mencari pekerjaan Tuhan, mencari pekerjaan biar Tuhan buka jalan. Yang sedang merintis pekerjaan, Tuhan juga membuka jalan. Yang sudah bekerja, baik di kota, di luar pulau sekalipun, biar Engkau juga lawat dan memberkati senantiasa. Terutama Tuhan, dengan pekerjaan Tuhan berikan untuk membawa membawa sidang jemaat-Mu beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ibadah-ibadah Tuhan yang Engkau sediakan. Biarlah kami belajar untuk menekuninya Tuhan. Sebab kami tahu di balik dari ibadah itu ada janji yang besar, baik sekarang maupun yang masa yang akan datang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau buka jalan sampai Engkau sungguh-sungguh mengizinkan kami kembali untuk kami beribadah secara tatap muka di gereja kami, tempat ibadah yang Tuhan sudah berkatkan kepada kami Tuhan semua, seluruh sidang jemaat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga menolong para pemimpin kami yang Engkau percayakan untuk mengemban tugas pekerjaan untuk memimpin bangsa kami ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri dan pejabat tinggi negara di pusat sampai daerah. Tuhan memberikan kemampuan untuk bisa mengatur segala sesuatunya dan semua menjadi baik dan benar Tuhan. Jauhkan dari pertempuran, jauhkan dari perkelahian atau keributan, tapi Tuhan kirimkan damai sejahtera-Mu sehingga kami semua, bangsa kami boleh rukun bersama-sama, untuk kami juga boleh masing-masing mengagungkan nama-Mu. Dan sekali waktu kami yakin dunia, bangsa kami akan percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga yang coba mengganggu sidang jemaat-Mu, anak-anak ketebusan-Mu, bahkan bangsa kami ini, kami serahkan ke tangan-Mu. Dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa, mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sementara kami akan berpisah satu yang lain, ya Tuhan kayak tetap menolong, menjaga, melindungi kami. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.